سهل عفده ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila hadrati jami'il anbiya'il mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin jami'il khulafa'ir rasyidin wa jami'i syuhada'i wa hudun syuhada'i badrin jami'i ali rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jami' ahli baiti jami' ashabihi summa ila hadrati Syekh Muhammad Maghribi Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Abdul Hasan Asyadili wa summa ila hadrati jami'i awliya'i tis'ah jami' syuhada'i wa salihin fi sairil alam wa summa ila hadrati jami'i muassisi wa mujahidi wa ulama'i nahdlatil ulama khususan la hadratin Bakhalil Manggalan Mbah Hashim bin Yahya, Mbah Hashim Ash'ari, Mbah Abdul Wahab Khasbullah, Mbah Bishri Sansuri, Mbah Mas Alwi bin Abdul Aziz, Mbah Nawawi bin Nur Hasan Sidogiri, Mbah Ridwan, Mbah Abbas Mutu Cirebon, Mbah Zainul Arifin, Mbah Mashkur, Mbah Wahid Hashim, Mbah Ahmad Siddiq, Mbah Abdurrahman Ad-Dakhil bin Wahid Hashim. Summa ila hadrati جميع مشايخ محمد مطل أنوار جميع زوجاتهم وفروعهم وأصولهم ثم إلى خصوصا إلى حضرة عبد الوهاب بامina Mbak Sayati Mbak Masmira Yai Sufyan Yai punya Masfiyah Yai Maksuli Yai Anwar Yai Saiful Zuhri Yai Mashkuri Summa ila hadrati jami'at talabah bi ma'had matul anwar wa jami'a mutakharijihi sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 29. Ya. Halaman 29 al-babus salis utawi bab kang kaping 3 yang nomor 3 ya. Wassalisu kan? Nah ya yang nomor 3. Bab ketiga yang nomor 3. Wassalisu utawi kang kaping 3 iku ayang qada ing ento patut manut sapa muta'alim li syekhi maring gurune muta'alim fi umuri dalam bira-bira perkarane muta'alim wala yakhrujulan ora kena metu sapa muta'alim an ra'yihi saking pendapate syekh wa tadbirihi lan aturane syekh wal yakunu balik ana sapa muta'alim iku mahu sertane masyayikh sertane syekh kal maridi ma'at tibi kaya dene
wong kang loro sertane dokter. Jadi posisi antara guru dengan murid itu harus ibaratnya orang yang sakit dengan dokter, tidak boleh berbeda dengan gurunya. Makanya jadi tiap-tiap santri pesantren biasanya punya ciri khas, itu santri itu kondi, santri itu kondi. Cara berpikirnya itu biasanya juga dalam beberapa hal minimal di kerangka epistemologisnya itu biasanya itu hampir mirip. Jadi kelihatan itu santri gini terutama yang pondok-pondok besar itu punya ciri khas masing-masing biasanya begitu. Sudah tidak boleh berbeda dalam berbagai hal, cara berpendapat, kemudian cara terutama di cara berpikirnya lah ya, yang urusan dengan pemikiran itu biasanya tidak berbeda dari gurunya. Harus seperti orang yang sakit dengan dokternya. Al-mahiru kang pinter. Ini sifatnya tobib. Wat tobibi. Fayastamiru mongko njaluk perintah sapa muta'allim hu ing syekh fima ing dalam barang yak situ kang nejo sapa muta'allim hu ing ma wa yataharra lan nemen-nemen sapa muta'allim ridahu ing ridone syekh fima ing dalam barang ya malu kang lakoni sapa muta'allim hu ing ma wa yubalighu lan bangetake sapa muta'allim fi hurmati dalam hormat maring syekh wa yataqarrabu lan marek sapa muta'allim ilallah maring Allah taala bi khidmatihi kelawan ngelateni atau khidmah maring syekh wali alam lan lan becik ngerti sapa muta'allim anna dhillahu li syaikhihi izzatun anna dhillahu satuhune andap asore muta'allim li syaikhi maring gurune muta'allim iku izzatun luhur utawa mulya iku izzuhu mulyane muta'allim wa khudu'ahu lan oleh gitu loh. Jadi gini annadillahu stune oleh arab asore muta'allim li syekhi maring gurune muta'allim iku izzuhu mulyane muta'allim wa khudu'ahu lan setuhune gitu setuhune tunduke muta'allim lahu maring syekh sudah wa fakhruhu lan kebanggaane muta'allim wa tawadhu'uhu lan tawadhu'e muta'allim lahu maring syekh iku rif'atuhu keluhurane muta'allim sudah rata tak seleke cek rata oleh akeh. Di sini saya jelaskan di halaman 30 ini paragraf pertama. Jadi begini, tadi sudah saya jelaskan ibarat seorang sakit dengan dokter ahlinya. Jadi at-tabib ma'at-tabibi al-mahiri. Selanjutnya seorang murid hendaklah minta, kalau bisa minta diperintah gurunya apa-apa yang akan dijalankan oleh muridnya, dan sangat meminta ridho kepada gurunya. Ini yang paling penting, meminta ridho atas apa yang dilakukannya.
Jadi minta saran, kula niki pripun, kula niki badhe ten pundi, kula niki anu macam-macam. Yang penting minta arahan kepada gurunya. Dikon lapo ta lapo to. Nah ngono iku contone ya ana. Contohnya ya isih urip, saiki melok ngaji. Ya nadif iki. Kadang kalau aku gak ono ngono WA. Anu kula nyuwun izin badhe nyuci mobil. Ya akhirnya kan ngetokno toko garasi aku. Ngetokno ke garasi ora iso dicuci nang jero garasi, kesempitan. Ngono iku. Dihitung-hitung olahraga. Ngono iku ya tak takokno awakmu. Nah, dhewe kok duwe perangkat nyuci teko ndi ya tak takon nang Masku. Ngono iku tuku dhewe dibayang timbo ya, tuku dhewe ya. Dadi kanebo apa macam-macam ngono iku. Ya dinati olahraga nek ora apa-apa. Dinati olahraga, khidmah, engko lek menawa liyane pengen melu olahraga ya gak apa-apa, engko disiapno sabun karo wong dalem. Itu. Ya sing paling penting nggone ya ini ya kan, nggone ya Taufik iku kalau bisa keadaannya bersih lah koyo awan dhewe ngene iki. Ora ya ora apa-apa. Pertama ya kudi ngono iku ya kan, kedua ya jenenge ya sing tuwa ae. Timbangane katok maksudnya. Kalau gak katok ya ora apa-apa. Tuh. Jadi minta perintah dan minta ridhonya atas apa yang dilakukan. Minta ridho itu berarti gak suluman-sulumun. Jadi gak suluman-sulumun. Misalkan nanti gurunya bilang ojo ya ojo, iya ya iya, ngono. Misalkan moro-moro ya, nuwatoi sandal, wis sandalku gak usah mbok toto, ya wis gak usah kita toto, tapi ya kita toto ya ora apa-apa, rada setengah delurung ya ora apa-apa. Engko lek balik maneh lagi ya misalkan diperintah ojo maneh ya ojo. Kemudian dan benar-benar hormat kepada gurunya dan niatnya taqarrub ilallah dengan cara ngelatih gurunya, khidmah terhadap gurunya. Nah ini yang berat bagi seorang santri, terutama santri sekarang atau santri sing campur sekolah. Iku biasanya sing dominan rasionalitasnya. Jadi otaknya sing dominan bukan khidmahnya. Padahal keberhasilan seseorang itu bukan karena otaknya tapi karena khidmahnya. Gini, tak kasih tahu, orang yang cerdas kalau di sekolahnya itu pinter, itu nanti peluangnya sukses itu besar. Itu memang besar karena dia pinter. Cuman peluang sukses dia itu bukan karena kemandirian dia, tapi karena dia menjadi buruh. Ngerti maksudnya? Jadi semakin cerdas anak sekolah, itu peluang dia menjadi buruh itu semakin besar. Lu ya, misalkan dia habis sekolah cerdas, dia masuk di ITS misalkan, dia masuk di UNER misalkan, kemudian dia jadi seorang yang pinter di sana. Dia daftar, kan pasti daftar di perusahaan, ya kan? Dia masuk jam 7, pulang jam 4, jam 7, pulang jam 4, terus sampai umur entek tua. Kaya dia, tapi dia tidak bisa menikmati hidup, karena dia jadi robotnya orang lain, dia jadi istilah kasarnya, jadi tuyule wong liya. Ya, istilahnya begitu, jadi tuyule wong liya, nyugeno wong liya. Dia nerima gaji bulanan besar, tapi hidupnya tidak merdeka. Bayangkan, luwe enak wong tuane awak dewek sing ya ngajar, oke ngajar tapi di rumah, dekat-dekat rumah, kemudian isok nang sawah, isok lapo, aktivitasnya lebih banyak, interaksi ke masyarakat, manfaatnya juga lebih banyak. Coba bayangkan orang jadi robot selama 30 tahun misalkan, 30 tahun ngono. Kalau guru-guru swasta biasanya kan pakai jam kan fleksibel. Ini enggak.
Jadi 5 hari kerja ngono terus. Tumpakane yo mobil mewah-mewah, tapi nggak bisa ngapa-ngapain dan dia mengayakan orang lain. Nah, ini adalah orang pintar di situ. Ilmunya tidak manfaat, dia tetap di situ seumur hidupnya metu-metu tipe anak wis gede-gede wisan. Anak ngeramot diramotno wong liya, kemudian belajar diramotno wong liya. Jadi aspek batiniahnya tidak ada, kemudian ya mungkin kirim-kirim doanya dan lain sebagainya kepada anak-anaknya juga kurang begitu kenceng karena sentuhan psikologis antara orang tua dengan anak juga berkurang. Nah, itu saya bilang pada siapa saja gak penting sebenarnya. Jadi orang yang ranking itu bagi saya itu sebenarnya tidak penting karena itu tidak menunjukkan bahwa dia nanti akan jadi orang yang mandiri, enggak. Justru kemungkinan dia menjadi seorang buruh itu semakin besar. Ayo tidak ono gak percaya, golek ono sapa sing cerdas-cerdas, sekolah ya, sekolah cerdas-cerdas. Itu. Tapi kalau mau berkhidmah, itu yang tidak bisa disangka adalah ke belakang sisi barokahnya itu mesti ono ae. Ono ae. Itu begitu. Tapi ya begitu, khidmahnya itu tenan-tenanan, maksudnya ojo golek karep, lek golek karep mencari atau pamrih. Nah, itu bahaya. Apapun pekerjaan kita kalau punya pamrih itu memang kurang baik. Tapi ya mesti tetap jeneng menungso kan mesti ono ngono iku. Saiki rong idik mesti ono. Cuman itu kita perangi terus tiap hari. Kita nikmati aja itu. Nah, niatnya sederhana, niatnya takarruban ilallah. Niatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara khidmah kepada syekhnya, kepada kiainya. Gitu. Nah, keandap asurannya seorang murid kepada guru, kemudian ketundukannya murid kepada seorang guru, kemudian ketawaduannya murid kepada guru itu adalah ketinggian derajat atau akhlaknya seorang murid. Jadi semakin kita menunduk itu justru malah kita semakin tinggi. Nah, di sini biasanya sing tak delok sekeliling ini ya. Alumni misalnya beberapa alumni sing nang yang di sini kalau wis mari dulang karo guru-gurune, kalau wis diangkat jadi guru, itu memperlakukan guru-gurunya itu ya, guru-gurunya yang dulu pernah ngajar dia, iku wis koyo koncane. Ya memang konco nang sekolahan iya. Sudah jadi teman-teman guru. Tapi mbok yo ngerti iku gurumu gitu loh. Itu dulu itu guru kalian. Itu begitu. Banyak begitu itu. Ngajar di sini. Ngajar di sini. Domane wis diangkat jadi guru, ya kan? Habis sekolah di mana-mana, ditarik di sini, disuruh ngajar. Jadi mungkin merasa dibutuhkan atau apa. Padahal pinternya seseorang itu bukan semata-mata aspek guru. Nah, dia jadi begitu itu juga diakui atau tidak karena faktor gurunya. Nah, aku ndelok ya miris aku. Wis mari ngono terus awalnya boso waktu dadi murid, padha-padha dadi guru wis gak boso wesan. Ini sudah menghargai dirinya, tidak menghargai gurunya. Dia tak delok ngono iku lho, iki karo gurune iki selisih umur ndak karo-karoan akeh, terus moro-moro ora boso karo gurune. Yang sekarang sudah sama-sama jadi selevel, jadi guru. Itu harus kita pertahankan. Enggak ada namanya murid tetap murid. Biarpun sudah bekerja di dalam atau berkhidmah, beraktivitas dalam satu level yang sama, tetap yang namanya murid tetap murid. Gak iso terus macak podo gak iso. Dan itu tak amati banyak yang seperti itu. Jadi itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Namanya guru harus kita perlakukan seperti guru. Saya tiap kali ketemu misalkan sama guru-guru saya, mulai saya MI dulu, mari ngajar aku terus ke Malaysia misalkan. Ya, tiap ketemu ya saya salaman, saya kasih tahu ini guru saya ini guru saya, tak kasih tahu. Dan saya juga boso, padahal ora boso ya ora apa-apa.
tetap aku kudu poso jenenge guruku. Itu begitu. Nah, dan seharusnya guru yang harus kita hormati, yang paling kita hormati adalah guru diniyah kita. Guru diniyah kita. Seharusnya yang paling kita hormati. Nanti kita bisa menakar mana sih guru diniyah sing tenanan karo sing gak tenanan. Baru guru sekolah formal. Itu kalau saya. Warobi utawi kang kaping papat iku ayang durang yen toh ningali sapa mutalim ilaihi maring gurunya, ilaihi maring syekh bi ainil ijlali kelawan peninggalan mulya ake wa ta'dimi lan ngagungake wa ya'taqida lan ing yen toh nekatake sapa mutalim fi ing dalam syekh darajatul kamali ing derajat kemuliaan kesempurnaan. Yang keempat, kita harus melihat guru kita itu sebagai seseorang yang mulia. Jangan dilihat sisi kekurangannya, karena tiap orang pasti ada kekurangannya, dan kita kemuliaan dan keagungan, dan kita tingkatkan kepada hati kita, kita tekadkan kepada hati kita bahwa derajatnya guru kita itu adalah sempurna. Ya, sempurna maksudnya begini, orang terus sempurna 100% tidak, yang jelas beliau itu adalah orang yang jauh lebih baik daripada kita selaku murid. Tuh. Kita tekadkan di hati kita begitu. Itu untuk menutupi kita melihat beberapa kekurangan yang masuk ke dalam telinga kita. Kan pasti ada berita apa kiai iku punya kebiasaan yang kurang baik misalkan atau apa. Itu untuk menutup itu. Kemudian mungkin kita tahu sendiri kok gak cocok karo pikiranku misalkan. Itu harus kita tutup dengan itu. Oh ya, pancen pikiranku durung nyandak, gitu aja. Jadi itu bersikap, kita berpikir positif dan kita mengagungkan guru kita. Itu. Fa inna dzalika mongko stune mengkono-mengkono ayang durut sampai darajatul kamal. Iku akrabu luwe nyedhakake ila naf'ihi maring kemanfaatane muta'allim bihi kelawan syekh, itu biar lebih bermanfaat ilmunya yang dari syekh. Qala wasdawu sapa Abu Yusuf Bapak Yusuf, Imam Abu Yusuf, sami'atu krungu sapa ingsun as-salafa ing ulama salafus sholih. Ini ya, bukan salafi. Ini yang dimaksud dengan as-salaf adalah salafus sholih, yaitu masanya sekitar masa tabi'in. Ya kira-kira segitu, itu masa segitu. Tahunnya sekitar tahun 100 sampai 150-an Hijriah lah. Gitu. Yaquluna kalian ngucap sapa salaf manutawi sapane wong iku layak ta kita. Man sapane iku layak ta kita ora nekatake. Layak ta kitu ora nekatake sapa man jalalata asatitihi ing mulyane pira-pira gurune man. La yuflih, ora bakal bejo sapa man. Sudah orang salaf, ini adalah makalah dari orang salaf. Man la ya'taqidu jalalata ustadihi la yuflih. Barang siapa yang tidak mengiktikadkan, jadi meyakini kemuliaan dari guru-gurunya, maka dia bukan termasuk orang yang beruntung. Sudah, fala yukhatib mongko ora kena ngomongi sapa muta'alim syaikhahu ing gurune muta'alim bita'il khitabi wa kafihi kelawan ta khitab lan kaf khitab. Tegese piye? Ta khitab
karo kaf khitab iku ora oleh ngoko. Tak ikan domir tak itu lah maksudnya, sama domir kaf. Jadi anta apa namanya ta'allam ta, nah itu, terus laka, bika dan seterusnya itu. Menghitungkan khitabnya ke gurunya. Jadi nguku kamu ke guru pakai tak. Ini domir tak atau domir kaf itu tidak boleh. Harus ada penyertanya. Jadi makanya nyeluk kanjeng Nabi Muhammad, misalnya Muhammad, ya gak apa-apa bener. Secara memang namanya kanjeng Nabi Muhammad. Tapi harus kita iring-iringi kanjeng Nabi, Sayyidina, itu adalah adabnya kita kepada satu-satunya alasan Allah menciptakan alam semesta ini. Kalau tidak diciptakan Nur Muhammad, maka jangan harap kita ini ada, semesta ini ada. Karena begitu besarnya, ya kan, begitu agungnya kanjeng Nabi Muhammad sehingga menjadi sababiyah terciptanya seluruh universe atau alam semesta ini, maka sudah selayaknya kita menghormati. Contoh paling konkret begini, contoh paling konkret itu adalah misalkan kalian punya orang tua, terus jenenge misalkan Joni, ini sering tak pakai contoh Joni. Terus kamu panggil Joni, aku njaluk duwike. Murung-muring tora. Mesti marah, ya kan? Mesti marah. Padahal jenenge Joni kan? Misalkan ya kan? Mesti ini jenenge Joni. Wong tuamu kabeh iki misalkan orang tua kalian semua ini namanya Joni. Contoh misalkan. Joni aku arep dalam pondok njaluk duwike. Pasti marah, gak bakalan dikasih duit. Awakmu di pondokno kurang ajar kan begitu ya kan? Begitu. Awakmu di pondokno kurang ajar. Loh, aku kurang ajar nang ndi, Jon? Ya kan? Kamu misalkan bantah begitu. Aku kurang ajar tekon ndi, Jon? Lho iku nyeluk bapakmu Jon anggitmu aki kancamu ta. Ya kan begitu. Jelas begitu. Iso-iso malah tempeling barang. Iya. Nah, itu misalkan ini contoh. Ini juga saya contohkan kepada anak-anak yang pintar, yang merasa dirinya pintar. Saya uji dengan cara seperti itu. Siapa yang ranking 1? Saya, Pak. Tak uji bener hampir, ya bukan hampir, semua murid-murid saya yang di sekolah formal, tak uji pakai ini, enggak ada satupun yang lolos. Tidak ada satupun yang lolos dari ujian saya. Jadi saya tes berapa persen ilmu yang kamu hafalkan sejak kecil sampai sekarang. Itu ranking 1. Ada yang jawab 40%, ada yang jawab 30%, ada yang jawab 10%, jawab 5%. Tak uji semua, tidak ada yang melebihi 5%. Yang dihafalkan tidak sampai 5%. Jadi belajar yamun yamin di sekolah formal itu enggak lebih dari 5%. Ini sudah saya uji. Jadi saya tanya, kedah, pada saat di TK ada pelajaran apa saja, ada menggambar, menulis apa, oke, gampang kan di TK kan, PAUD TK gampang. Terus ada berapa lagu yang diajarkan, isi-isok di karang-karang si-isok, balonku ada 5, gundul-gundul pacul, kemudian opo macam-macam si-isok lah ya, di karang, oke. Langsung aku biasanya tak jujuk. Udah, sekarang pada saat kelas 1 MTS atau SMP ada berapa pelajaran yang diajarkan? Ada yang jawab 19, ada yang jawab 20 kan, macam ekstrakurikulernya kan juga tak hitung juga. Sudah. Sekarang 10% dari 20 berapa? 10% dari 20. Berarti kan 10% dari 10 kan 1. Ya kan? Berarti 2 kan? Kalau 5% kan 1. 5% 20 kan 1. Tak uji. Berarti 10%-nya 20 adalah 2. Pilih mana pelajaran yang paling kamu suka. Misalkan dia jawab matematika, orang jawab bahasa Inggris, tak uji lagi. Kalau pada saat kelas 1 SMP, coba sebutkan semester 1 itu ada berapa bab pelajaran matematika kamu. Lah yo, ana sing jawab.
Gak ada yang bisa jawab. Tak kon nyebutno bab tok iku lho. Wis aduh supe Pak. Duh, kata kamu apa hafal 5% dari pelajaran yang kamu pelajari mulai TK sampai sekarang. 5% itu berarti sudah masuk di matematika itu yang dia sukai, paling dia sukai kan seharusnya kan. Kalau 2 berarti misalkan dia saya suruh milih 2, mana? Matematika karo apa bahasa Inggris misalkan. Tak uji begitu sudah tidak bisa. Ayo sebutkan berapa bab. Orang susun jawab, oh ada 6 bab Pak. 6 bab. Oke, sebutkan bab pertama bahas apa? Loh, ya itu baru begitu, baru membahas itu. Bab pertama bahas apa? Ketemu? Enggak ketemu, enggak bisa. Enggak bisa. Nah ternyata 5% pun enggak nyampe loh. Jadi orang sekolah formal itu ingat pelajarannya 5% itu enggak sampai. Loh berarti kan sekolah formal itu sia-sia sebenarnya. Nah yang dicari sama perusahaan itu kan hanya tulisan di atas kertas. Hanya itu saja sebenarnya. Itu sudah saya uji. Terus yang nomor 1, seluruh anak-anak sekolah, hampir seluruhnya, saya tanya, kamu sekolah ini tujuannya apa? Biar pinter Pak. Oh biar pinter. Nah, awalnya begitu sebenarnya. Terus tak panggil satu, tak uji, itu tadi tidak lolos. Loh delok, sing ranking 1 sak kelasmu, iku enggak lebih dari 5% hafal pelajaran sekolah formal ini. Berarti orang kanggu. Itu yang pertama. Yang kedua, sing pinter iki kongkon mulih. Atau yang 10 besar dari kalian semua, tak gitu kan. 10 besar dari kalian semua silahkan pulang ke rumah masing-masing. Sing mondok berarti mending tadi liburan. Ini sering saya ceritakan di mana-mana. Dan belum pernah ada yang membantah. Habis ini kamu pulang, misalkan bapak kamu, saya begitu kan, yang 10 besar kan wis elit kan 10 besar ini. Misalkan bapak kamu namanya Joni, ibu kamu namanya Catherine, saya bilang begitu. Ya biar keren lah ya, cek keren gitu loh, tak kayak jeneng Joni karo Catherine. Kamu pulang, kemudian assalamualaikum John, Joni, Rin, Catherine, aku teko misalkan. Loh, awakmu teko pondok kok ngene? Nah ya kan, kok ngene? Loh, ngene piye John? Kon karo ibumu karo bapakmu kok tambah gak dituko. Lu aku gak dituko tekon di John. Ya kan? Tekon dirin Catherine. Lu iki nyeluk bapakmu karo ibumu kok mbok koko. Saiki aku takon nang awakmu kan begitu. Ini saya ajak berpikir berdialog begitu. Saiki takon nang awakmu. Jenengmu sapa lak Joni sih? Engko nang ibuke yo ngono. Jenengmu sapa lak Catherine sih? Ya, salah apa enggak? Bener kan? Ya, itu betul sudah betul. Iku lak Catherine sih jenengmu. Tapi aku bapakmu. Loh, iku urusan liya. Jelas jenengmu iku Joni karo Catherine. Terus lah dipondokno karo sekolah kok ora duwe duka karo wong tua. Loh, engko dhisik. Saya suruh bantah begitu. Engko dhisik. Aku sekolah lah mbok kon pinter sih. Iya ta ora? Aku sekolah lah mbok kon pinter. Iki lho delokan rapotku iku. Loh. Sampai takon, saya setiap kali saya contohkan sekasar-kasarnya. Iki lho matamu meleo. Loh iya saya begitu, bener. Saya contohkan sekasar-kasarnya memang, contoh. Iki matamu meleo, aku sekolah lah mbok kon pinter sih. Iki aku ranking 1 tak turuti karepmu. Kira-kira wong tua ndi sing seneng ngene iku anake? Ada enggak kira-kira? Tidak ada orang tua di belahan dunia manapun tidak ada yang suka anaknya pinter dengan cara begini ini. Dan ternyata yang paling penting itu di mana? Adabnya, akhlaknya. Jadi pinter koyo apa ganti adab, itu ndak bakalan dipakai dimanapun. Itu yang catatan pertama. Dan dalam satu rombongan kelas ini, yang punya peluang mendapat ranking 1, misalkan satu rombongan kelas sekolah formal ada 40 anak. Yang peluang dapat ranking 1 berapa anak? 1. Yang dapat ranking 10 besar berapa anak? 10. Berarti yang 30 enggak kanggo kan? Kalau yang kita cari 10 besar. 30 enggak kanggo kok mulai ae ngarit kabeh. Lho iya kan? Lho buat apa sekolah enggak kepake kok? Dia hanya dapat ranking 11 sampai 40. Lho buat apa sekolah sakno wong tuane? Kalau yang dicari adalah ranking. Gitu.
Tapi dari 40 anak ini, 40 siswa, yang berpeluang mempunyai adab yang baik itu berapa persen? Ayo, berapa persen? Mempunyai akhlak atau adab yang baik dari satu kelas 40 anak ini berapa persen? 100%. Semuanya. Loh, kudu ya begini, ini arah sekolahan, arah pembelajaran dimanapun tempatnya. Bukan mengejar ranking. Makanya bahkan dalam Mbah Hashim ini tidak boleh untuk saling mengungguli kepada temannya, untuk niat mengungguli tidak boleh. Berlomba-lomba dalam kebaikan iya, tapi tidak dalam rangka mengalahkan temannya. Dan ini sudah saya uji di mana-mana, hasilnya sama. Durung ono sing iso bantah. Sudah. Oleh sebab itu ranking formal, ranking itu tidak penting bagi saya. Urusan dadi apa iku urusan Gusti Allah meneh. Tapi kalau adab ini adalah yang paling penting. Sisi kebarokahnya ini munculnya di sini ini nanti. Itu. Sudah. Maksudnya gak terus mari ini sekolah-sekolah formal, wis gak usah kompetisi ya, jangan. Cuman ini harus jadi landasan utama bahwa orang yang ranking 1 itu jangan kita perlakukan sangat istimewa. Karena kita tidak bisa kita tidak tahu. Karena begini, karena itu tidak menentukan segalanya. Itu aja. Selanjutnya itu nggak boleh ngoko guru-gurunya dengan huruf ta lan kaf khitab. Jadi awakmu kasarannya begitu. Jadi ta lan kaf khitab itu adalah kamu, siro dan lain sebagainya. Itu. Wala yunadihi lan orang ngundang atau nyeluk sapa orang ngundang. Ngundang itu menyebut sapa muta'alim hi ing syekh bismihi kelawan jenenge syekh. Misalkan kalian punya guru namanya, misalkan gurunya contoh aja misalnya Abdullah misalkan. Aku dhisik iku apa jenenge Zaid itu contoh yang umum dalam kitab fikih. Aku dhisik iku mondok diulang karo Zaid. Zaid sapa? Kiaiku. Nah, itu ndak boleh. Ya aku dhisik dikandani karo Zaid. Waktu aku ngaji dikandani karo Zaid. Zaid sapa maksudmu? Jare koncone. Kiaiku. Nah, itu ndak boleh. Jadi di sini wala yunadi bismihi. Tidak boleh wala yunadihi bismi, tidak boleh menyebut gurunya dengan namanya langsung. Jadi harus ada embel-embel. Bal yaqulu balik ngucap sapa atau nyebut sapa muta'alim ya sayyidi duh tuan ingsun au ya ustadi he guru ingsun dan seterusnya. Aku tahu diulang karo kiaiku, Kiai Zaid misalkan, itu begitu. Atau Ustadz Zaid atau dan lain sebagainya. Itu begitu. Wala yadhkur ora nyebut sapa muta'alim hu ing syekh aidon halim alih fi ghaibatihi ing dalam tingkah ora onone syekh bismi kelawan jenenge syekh. Maaf, yang pertama tadi adalah tidak boleh nyebut gurunya pada saat posisi ketemu dengan gurunya. Misalkan iki apa maneh ketemu karo gurune. Ketemu kiai ini Zaid jenenge. Loh, Zaid, jenengan baritan putih Zaid. Misalkan begitu ya kan. Nah, iku karena ketemu aku ora kiai, ora contoh Zaid ae paling enak. Loh, Zaid, jenengan baritan putih Zaid. Nah, itu enggak boleh. Itu posisi ketemu atau fi ghaibihi dalam posisi tidak ketemu dengan gurunya, disebutkan
aku tahu belajar nanggone Zaid. Nah itu. Oleh ilmu ngene-ngene dulang ngene-ngene misalkan. Nah itu ndak boleh. Itu. Yang saya contohkan tadi itu yang pertama tadi adalah pada saat tidak ketemu sama gurunya. Illa makrunan kejaba den barengi bima yusyiru bima kelawan barang yusyiru kang awe rasa sapa awe rasa apa ma bita'dimi kelawan mulyake syekh, yaitu tadi saya sebutkan bisa pakai ustadz, bisa pakai kiai, bisa pakai guru, bisa pakai tuan guru, bisa pakai macam-macam. Jadi dengan ada sebutan yang begitu macamnya itu adalah niatnya adalah ta'diman wa takriman ilal ustad. Jadi untuk memuliakan ustad. Kakoli kaya dawe kakoli kaya ngucape muta'alim misalkan qala wis iki contoh. Qala wis ngucap sapa asy-syaikhu syekh apa al-ustadu ustad. Nah, kada ing mengkene-mengkene contoh. Ing mengkene contoh qala asy-syekh al-ustad. Au qala utawa contoh maneh utawa qala wis dawuh sapa syekhuna guru kita. Au nahwi dzalik. Utawa sepadane mungkon-mungkon iku mau. Sudah wal khamis utawi kang kaping 5 iku ayya arifa yen to weruh sapa muta'alim lahu maring syaikhihi maring gurune haqqahu ing hake syekh. Haqqahu ing hake syekh wala yang salan ora lali sapa muta'alim lahu maring syekh fadlahu ing keutamane syekh. Wa iya dualan yen to ngundang sapa muta'alim lahu maring syekh mendoakan wa iya dualan yen to ndongakno sapa muta'alim lahu maring syekh muddata hayatihi ing sepanjang uripe ing dawane uripe syekh wa ba'da mamati lan ing dalem sakmarine sedone syekh. Jadi kita harus senantiasa sambung doa kepada para kiai-kiai kita, para guru-guru kita. Karena kita menjadi begini ini, jadi begini. Jadi suatu ilmu itu jika sanadnya maktu atau tidak sambung, maka kita juga tidak akan mendapatkan kemanfaatan yang nyata dari ilmu tersebut. Maka oleh sebab itu biasakan untuk kirim Fatihah. Kita kirim Fatihah kepada guru kita, kepada guru-gurunya guru kita sampai kepada Rasulullah. Tawasul utama adalah kepada Rasulullah. Itu yang wajib kita lakukan. Karena apa? Sekali lagi saya bilang sababiyahnya diciptakannya universe atau alam semesta ini adalah karena diciptakannya Nur Muhammad. Kita hanya bisa minta berbelas kasihan atas syafaatnya Kanjeng Nabi. Dan satu-satunya ibadah yang mana selalu diganjar karo Gusti Allah. Biarpun kita pengen dipuji orang, biarpun kita ada riaknya, ada ujubnya, ada sum'ahnya misalkan, itu adalah baca sholawat. Mesti diganjar karo pangeran. Kondisi opo ae. Misalkan kalian sedang baca barzanji pada saat malam Jumat, ketok ono ya Taufik liwat mbok enak-enakno. Ya Nabi salam salam alaika. Ono masalah ono ya Taufik. Ya Rasul salam tuh enak-enakno. Kemarin ono wis liwat. Salam alaika. Misalkan begitu. Gara-gara kamu pengen dipuji, oh sopo suaranya enak iku. Oh iku santriku misalkan. Cek disawang karo gurumu. Tetap diganjar karo Gusti Allah kalau baca sholawat. Nah itu begitu. Ini fungsinya kita kirim doa ini adalah di sini agar senantiasa tersambung sampai kepada Rasulullah. Jadi guru-guru kita kirimi doa, kita kirim Fatihah.
Sudah? Sampai nanti mau wal khamis kan ya. Dan kita senantiasa mendoakan pada saat masih hidup atau sudah meninggal, karena kita tahu banyak hal terkait agama adalah dari guru-guru kita. Sak keluarga kabeh tungan kabeh ndonga iku ora ono eleke. Kirim Fatihah itu tidak ada jeleknya. Dan juga mungkin karena kalian santri itu tidak lepas dari namanya ngasap. Wes saya yakin Bu Saidi rong idik ya kan? Itu juga kalian kirimi Fatihah siapa saja yang pernah kamu gasap. Gini, sapa sing tahu nyalain aku, sapa tahu sing tahu tak salahi, sapa sing tahu benci aku, sapa tahu sing tak benci, semacam itu. Jadi semuanya dan kepada makhluk Allah. Yakin aku di antara kalian atau semua makhluk, semua manusia lah, ya, hampir semua manusia, itu yakin tahu dolim nah ini makhluknya pangeran. Contoh, nyuklek uwit gadek pamit, ya tora. Ayo, ngitek suket gadek pamit, ya tora. Iya. Kemudian misalkan mateni semut nyaplek nyamuk, ya tora. Iya. Itu semua makhluk Allah hidup semua. Nah itu juga sedapat mungkin kita kirim Fatihah semua makhluk Allah yang pernah saya dolimi, baik itu saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Itu semuanya kita kirim Fatihah. Itu ada hadis, itu ada riwayat seseorang disebut calon penghuni surga setelah sebelum tidur senantiasa memaafkan dosa seluruh manusia. Itu ada riwayat di situ, tapi saya redaksinya lupa. Intinya begitu ada. Sudah? Wa yura'iya lan ngreksa sapa muta'alim dzurriyyatahu. Nah iki makanya tadi kirim doa kepada kiainya dan juga kepada keluarga-keluarganya. Lan ngreksa, salah satu ngreksa dengan cara kirim doa itu dzurriyyatahu ing keluargane ing keturunane Syekh waqaribahu lan pira-pira kerabate Syekh wa awiddahu lan pira-pira kekasih Syekh. Kasih Syekh itu siapa saja, jadi orang yang dekat sama Syekh tersebut, bisa jadi murid, bisa dari unsur murid ataupun dari unsur sama Syekh. Wa awiddahu lan pira-pira kekasih Syekh. Kekasih gak terus gendaan lo ya, bukan engko mbok anggap gendaan, bukan. Sudah. Wa yata'ahadalan ngreksa sapa muta'allim ziyarata qabrihi ing sambang kuburane Syekh. Jadi ngreksa itu berarti senantiasa menjaga agar secara berkala ziarah ke makbarohnya Syekh atau guru kita jika sudah tidak ada. Wal istighfaru lahu lan nyuwunaken ngapura lahu maring Syekh. Was shadaqata lan sedekah anhu saking krana Syekh. Jadi sedekah ditujukan kepada guru kita. Aku niat sedekah pahalane tak kena nang guruku. Gitu lah maksudnya itu. Wayas luka ya. Wa ayasluka maksudnya itu wayasluka lan ngambah sapa muta'alim fis samti ing dalam tingkah baguse wal huda lan pitutuhe masalah kau ing tingkah lakune Syekh. Jadi bertingkah laku, ngambah itu bertingkah laku atau beraktivitas sebagaimana diusahakan sebagaimana gurunya beraktivitas. Maksudnya begini, ojo terus guru misalkan dilala gurumu duwe mobil Alphard misalkan. Padahal Alphard itu dikasih orang. Kamu akhirnya ikut beli Alphard. Bukan begitu. Itu bukan di situ tapi lebih ke cara berpikirnya dan juga ke hayahnya atau sikap tingkah laku hayah yaumiyahnya atau tingkah laku hariannya Syekh kalian. Itu kalau bisa kalian ikut, terutama adalah di epistemologinya atau metode cara berpikirnya guru kalian. Lek urusan omahe model kepiye itu relatif sifatnya. Terus waduh kiai ku biyen iku zuhud tenan.
pinter zuhud tenan, omahe teko papan. Terus awakmu terus gawe omah melok gawe papan. Ya ora apa-apa, tapi bukan itu maksudnya. Tapi adalah cara berpikir kalian itu harus diselaraskan dengan cara berpikir guru-guru kita. Piye sih cara guruku? Kemudian cara bertindak tanduk guru kalian bagaimana? Nah, kamu ikuti itu. Jadi misalkan piye guruku iki lemu asyarah bainan nasnya. Jadi serawung nane masyarakat nane para kiai ini piye nang muridnya kepiye dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa hal semacam itu yang kita contoh. Yang menurut kalian itu negatif, ya jangan dipakai. Tetap pikiran kita harus begini. Iya, utekku sing durung nyandak. Iku paling kiaiku iku duwe pedoman sing aku durung ngerti. Harus begitu. Karena apa? Karena banyak sekali orang yang secara zahirnya itu nampaknya jelek, kenyataannya tidak jelek. Secara zahir itu nampaknya baik, kenyataannya tidak baik. Itu banyak, di hadis sering dicontohkan begitu. Ahli masjid tapi dia ahli neraka, calon ahli neraka. Ada begitu. Ahli masjid, jadi sadurunge Rasulullah karo sahabatul masjid, dia sudah ada di masjid. Sebelum Rasulullah dan sahabat keluar dari masjid, dia masih ada dalam masjid. Tapi dia ini kata Rasulullah calon penghuni neraka. Ternyata apa? Ternyata pada saat dia di masjid itu dia tidak tidak mempedulikan tetangganya yang tidak bisa makan. Loh, faktornya sederhana. Banyak kok hadis-hadis misalkan genggek ngombeni asu itu jadi sebab oleh rahmate pangeran ngombeni asu. Iku genggek penggaweane itu zaman dari kaum Yahudi. Itu hadis juga. Jadi banyak sekali hadis-hadis begitu. Ibadah biasa, orang ketok sholat qobliyah ba'diyah, pokoknya standar sekali. Ternyata calon penghuni surga kata Rasulullah. Ternyata apa? Ternyata sebelum tidur dia memaafkan dosa manusia. Yang sebagian saya ceritakan tadi. Belum lagi yang Uwais Al-Qarni dulu saya ceritakan itu. Terkenal bukan karena ibadahnya, tapi karena khidmah nani ibuke. Ibuke ngomong apa ora tau dibantah. Itu derajatnya sangat tinggi sekali. Dan dia tahu derajatnya tinggi sebab khidmah ke ibunya. Dan ora tahu njaluk nani pangeran. Misalnya njaluk ya Allah kula nyuwun sugih, kula nyuwun emas sak gunung dan enggak. Karena makamnya dia sudah, kalau sudah begini makamnya wis makam tajrid. Wis gak butuh apa-apa, aku dikek urip iki wis alhamdulillahirabbil alamin. Dadi iki nikmat yang paling gede. Lho iya, awakmu misalkan dikek donya sak gunung, terus mari ngono dipateni karo pangeran, gelem to ora? Enggak mau kan? Enggak mau. Karena hidup ini nikmat yang paling tinggi. Itu adalah makamnya yang makam tajrid begitu. Nah, itu makanya lebih penting ke sikap dan juga cara berpikir. Lek urusan sandang pangan papan iku ojo ya ditiru ya apa-apa, ora apa-apa. Karena itu nanti mengikuti ya duru ala dauri zaman. Jadi mengikuti putaran zaman. Sudah? Wa yura'iyalan wa yura'iyalan yang to wirai sapa muta'alim fid dining dalam perkara agama wal ilmi lan perkara ilmu. Ada tahu ing adate atau kebiasaane syekh. Yura'iya murah atau jogo. Jogo kaya dene sing dilakoni karo syekh. Jadi ini lebih ke yang sifatnya umum, jangan yang sifatnya khusus. Kalau kalian ikut yang sifatnya khusus, itu berarti kalian tidak jadi manusia yang merdeka. Kalian akan senantiasa di bawah bayang-bayang guru kalian. Tidak boleh, misalnya gurune engko lek contoh iki. Ben ngaji tangane ngene, aku melok ngene, padahal kon gak nyaman ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santriku sekalian, misalkan ngene. Dadi kamu wah guruku dhisik ngene, melok ngene, gak ucul-ucul. Padahal kamu nyaman dengan begini misalkan. Dengan begini. Itu juga ini yang sifatnya khusus. Ini enggak penting.
Yang penting adalah bagaimana cara menyampaikan, cara berpikirnya, kemudian tingkah laku. Itu adalah sifatnya umum. Yang khusus jangan. Terus gawe sandal. Guruku itu sandalnya mereknya Lili. Lili kan kejaman cilik, aku iku ono sampai saiki. Iku sandal sing epic. Maksudnya, iya sandal epic itu sandal enggak legendaris, legendaris. Itu sandal legendaris. Akhirnya golek saya kan angel golek sandal Lili. Misalkan golek nang sampai nang gone Babat atau sampai nang Gresik, sampai nang Tuban misalkan. Lho ya nyoro-nyorono awak. Aku pengen niru guruku, sandale Lili golek rono. Golek rono. Iku jenenge nyara-nyarano awak. Terus biasanya makame opo? Misalkan awak duwe alergi iwak laut, alergi rajungan misalkan urang. Terus gurumu senengane dahare urang. Wah, aku melok guruku wis bah. Aku biduren ya wis. Aku alergi ya wis, pokoknya aku melu guruku. Duh, yo gak ngono. Itu ndak begitu. Ini adalah yang sifatnya spesifik, itu nggak usah diikuti, ndak apa-apa. Yang umum aja dulu. Yang sifatnya umum. Itu begitu. Itu kalau saya memahaminya begitu. Lek kamu sampai spesifik cara bicaranya, cara jalannya Mbak Tutno, kamu tidak akan jadi manusia merdeka. Kamu akan terkungkung di situ dan kamu tidak akan bisa jadi seseorang yang lebih eksploratif dibanding guru-guru kamu. Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik juga tidak sama dengan Imam Malik, sama enggak? Tidak sama. Tapi hormatnya, tawaduknya tinggi. Jangankan kepada Imam Malik, kepada gurunya Imam Malik yaitu Imam Hanafi, itu pun sangat hormat kepada Imam Hanafi. Cara berpikirnya sama, beda. Jadi silogismenya atau logikanya itu tidak sama. Kemudian cara pengambilan premisnya itu sudah nggak sama. Premis logikanya itu tidak sama antara Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i. Tapi saling menghormati. Bukan saling menghormati karena Imam Hanafi sudah nggak ada. Tapi menghormati Imam Hanafi. Sholat di tengah-tengah mazhab Hanafiyun. Yuk kadek kunut. Yuk kadek kunut, yuk gak ada masalah. Itu begitu. Jadi nanti kelak kamu akan tahu lah. Jadi maksudnya Mbah Hashim ini bagaimana sih? Saya harus mengikuti guru saya itu yang seperti apa? Itu nanti insya Allah kalian akan tahu. Wis anggapannya kita bikin jimat semuanya, anggap aja jimat. Ojo sampai hilang sampai kapanpun. Sudah. Wa yata'addabalan bertata krama sapa muta'alim, ta'addub bertata krama bi adabi kelawan adabe syekh. Jadi tindak tanduke bertindak tanduk, berperilaku kaya berlakune syekh. Wala ya ta'alan ojo ninggal sapa muta'alim al-iqtida abihi ing manut maring syekh. Tumane wis dadi kiai gede ya kan, terus moro wis macak ngelawan karo gurune, macak orang manut karo gurune. Itu nanti beda lagi, ada urusan-urusan yang mana kita mungkin boleh berbeda kepada guru kita, itu nanti ada. Cuman ini nanti perkara-perkara yang sifatnya umum. Jadi wala yada'a al-iqtida'a bihi. Itu begitu. Wasadisu utawi kang kaping 6 iku ayyata sabbara ing yen to merti-merti sabar sapa muta'alim, ayyata sabbara ing yen to sabar sapa muta'alim ala jafwati ala jafwatin ing atase kasar, ing atase kasare, ing atase kekasaran ngono ya. Tasduru kang muncul kang timbul minasyaihi saking guru ausu kholqi utawa olone perilakune guru. Misalkan begini, engko tiba-tiba gurumu ku nyeneni awakmu, ya aja dibantah, wis nggih ngono wae. Wong ngono iku ya ana nang kene ku depan mata iku kober mempertahankan dirinya, bantah lu anu ngono. Wis nggih ngene le beres. Itu begitu. Ora oleh bantah. Ya kan akhirnya ora oleh bantah. Kita disuruh sabar jika diperlakukan buruk. Diperlakukan buruk loh ya. Diperlakukan buruk. Misalkan kuwabet
sak salaman, terus awakmu tok sak salaman. Ya wis meneng ngono ae. Ini kan perlakuan ndak sama kan namanya, perlakuan ndak sama. Wis meneng ngono ae. Misalkan terus moro-moro diuring-uring nang ngarepe santri tanpa tahu sebabnya. Ya wis meneng ngono ae. Wis meneng ngono ae. Enggak terus mata, "Lho mboten kula iki." Enggak oleh. Menurut Mbah Hasyim tidak boleh. Wis meneng ngono ae. Nggih. Dan itu makanya ketawaduan kita itu justru malah adalah ketinggian daripada derajat kita. Jadi ketawaduan kita, kekhuduan kita ini justru malah ketinggian derajat kita. Ada disebutkan di sini yang tadi itu. Jadi nggak usah dibantah. Ono kalane kiai ku yo iso khilaf, kadung nyeneni tiba salah alamat, tibake ora awakmu sepurone yo. Ya begitu. Justru malah dengan kamu enggangge, wis pokoke manut ae. Enggangge maksudnya manut apa titahe guru. Iku guru malah eling-eling nang awakmu. Iya rek aku sakno, aku mari salah karo bocah iko tak kirimane Fatihah. Nah kan begitu, tak dongakne. Nah, semacam itu. Sudah wala yasuddahu wa la suddahu lan ora nyegah sapa syekh hu ing muta'allim dalika ing mengkono dastur an mulazamatihi saking netepi syekh wa'tiqadi kamalilan etikate sempurnane syekh. Sudah. Dan itu jangan jadikan sebab untuk kita tercegahnya kita, atau jangan menjadikan sebab kita akhirnya tidak taat kepada kiai kita gara-gara awak diperlakukan begitu, dilono tanpa sebab dan lain sebagainya, pokoknya diloroi karo gurumu lah, karo kiaimu. Itu kita harus sabar. Bisa jadi itu memang diuji sama kiai kita. Nah, jangan gara-gara itu kiai taek tah. Misalkan yo, aku gak salah kok disalahno. Nah itu. Loh, aku tahu. Sekolah mondok ya. Sekolah. Jadi sekolah saya ini sekolah keagamaan. Bukan sekolah formal kayak kalian. Nah, sebelahku iki wong loro iku guyon. Sak bangku kan telu. Guyon. Aku nyawang ngene. Yo dilala, aslinya aku nyawang pelajaran. Jadi pas iku aku pas nyawang ngene. Nah, kiaiku iku mau sing ngulang aku, iku pas noleh, kan ruame. Noleh iki berarti ono arek telu keceluk kabeh, telu. Celuk kabeh. Aku sing kawitan maju. Ngerti sing dilakoni kiai kuwi? Langsung didoni dus. Yo kena nang jero mripatku kena pelok ngene. Yo gak terus murih-murih yo ndak aku. Gak terus atiku wok kurang ajar kiaiku ngono. Yo ndak. Lha piye maneh jenenge apes iku iso teko ndi-ndi. Bisa jadi kesialan itu muncul kepada kita itu dari orang yang tidak bersalah kepada kita atau yang kita tidak bersalah kepada dia. Jenenge apes. Koyo awakmu misalkan moro-moro numpak sepeda motor sing ngriting kanan tiba-tiba getubruk karo mamak teko mburi brewak misalkan. Lah kamu kan wis ngriting. Boleh apa enggak begitu? Boleh, jenenge belahi kok piye gak oleh. Belahi ku iso teko kapan ae, pada saat apa saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Nah, itu begitu. Nah, itu begitu aku tahu ngono iku. Lah terus kemudian kancaku siji ning kacamata ya enak didonis meneng ae. Dadi kan nang kene plok-plok yo tak kene nang ngene iki yo. Ya sing ngene iki yo. Apa maneh aku sing pertama kan berarti riya sik ngumpul. Ya kan? Riya sik ngumpul. Iku pertama didoni. Iku kanca-kancaku biasane engko lek nggo lagi ojo lali kirimi Fatihah. Ngono. Kiai iku. Itu kiai dari pondok lain tapi ngajarnya di tambak beras gitu loh. Itu.
Itu begitu. Yo karo guyu-guyu lali ta lho yo eling aku ngono. Yo aku dadi guyonan arek-arek. Dadi engko lek urusan aku didoni kiai iku yo jelas khitope nang aku. Dadi aku sing dadi pakasan. Ya kudu guyu aku. Yo tak terima. Nah, itu loh. Kalian harus terima itu. Aku ngulang, aku ora tau, aku gak tahu moro tangan. Pisan gak tahu. Sak nakal-nakale arek sampai nang alia iki. Guru akeh sing ketangis, akeh sing keplayu. Iku karo aku gak tahu aku moro tangan. Yo enak muridmu. Kan sebenarnya ndak ada anak nakal itu. Sejak zaman dulu aku tahu nyekel diniyah nang kene. Zaman dulu 10 tahun atau 12 tahun yang lalu. Aku ngomong nang arek, tidak gak ono arek nakal itu gak ono. Yang ada itu adalah anak yang kelebihan energi. Itu iya, mek dok kelebihan energi hanya itu aja, gak ono anak nakal itu. Dan akhirnya dikutip sama pengurus-pengurus di sini, tapi gak menyebutkan itu dari saya. Nggak ada anak nakal itu. Dan saya sudah pernah menangani itu. Jadi angkatannya itu loh, angkatan Ibad itu. Jadi Gus Ibad, ya Taufik. Kok seangkatan itu kan makal pian. Ya tak anu karo aku. Yo gak ono sih sebenarnya arek nakal gak ono. Kemudian arek sing sekolah nang aliyah kene, sing jare no wakal kare wong guru-guru keplayu, ono sing ketangis dan lain sebagainya. Tajak ngobrol karo aku. Piye sih cung njalukmu iku apa? Wah, Pak ngeten. Wis. Akhirnya yo aku yo enak karo aku yo enak, ketemu yo enak, nyopo yo enak, ora terus apa jenenge sak karepe dhewe yo enggak. Enak. Karena mereka juga punya pikiran, bisa diajak berpikir, tak ajak mikir, angen-angenan saiki angen-angenan aku. Ya wis akhirnya dia nerima itu. Pokoknya diajak mikir aja. Itu begitu. Jadi iso uga nanti kelak kamu akan mengalami kekasaran dari guru kalian, dari ustadz kalian, dari kiai kalian, sing sabar. Iso uga memang salah sasaran. Itu begitu. Dan terus ojo muring-muring, sing sabar. Semua pasti ada hikmahnya. Ya ta'awalan nakwili sapa muta'alim li af'alihi maring prilakune muallim atau syekh allati kang yadharu kang pertelo apa annaswaba ing satemene kang bener iku khilafuha iku sakwalike syekh. Tetap misalkan kamu nyoto-nyoto bener, kiaimu nyoto-nyoto salah dalam konteks misalkan kok aku didoni ngono iku mau, ya sudah, tetap kita harus mengitikkan bahwa yang benar semuanya adalah bukan itu. Enggak apa-apa, tapi gak usah dipantau wis meneng ngono. Itu begitu. Jadi maksud itu begitu allati yadharu annas-shawaba khilafuha. Ala aksani ta'wili ngatasé luweh api-apike takwil. Jadi paling atau menggunakan takwil yang paling baik itu apa? Menawa kiaiku khilaf, menawa aku sih gak ngerti pancene ngene macam-macam. Pokoknya jangan cari alasan untuk menyalahkan guru kalian dalam konteks itu. Itu gitu. Maksudnya ngono. Iku engko tak critakno nek murid-murid apa anak-anakku barang. Iso aku banan. Lho iki tak kene. Ngono aku gara-gara cerita ngene aku eling maneh. Dadi langsung fresh pikir aku itu sekitar 25 tahun yang lalu lah itu. Ya aku tunggu ya. Ya ngono ku ora terus basin to ora kepikiran aku gak kepikiran. Wis pokoke tak wak ngono. Habis itu gak terus mantel enggak, wis biasa ngono aku, wis biasa. Wa idza jafahu lantat nalikane lantat kalane ngasari hu ing muta'allim sapa asy-syaikhu syekh ibtada'a mongko ngawiti sapa muta'allim huwa utawiya
Muta'alim bil i'tidari kelawan nyuwun ngapura. Nah, masih dikonono ngapunten yi. Nah, itu begitu. Kalau misalkan kalian mau menjelaskan, ya ngapunten yi, kula nderek matur. Ngapunten yi, kula nderek sanjang. Nah, mungkin gak iso basa krama alus kan mungkin kalian ada yang nggak bisa. Jadi matur kalau sanjang gak iso bedakno. Kula badhe sanjang asal napa mboten. Ngono dhisik, gak terus langsung bantah. Awakmu kepiye? Mau wis mari tak pasrahe ngene kok gak iso nglakoni ngene misalkan. Padahal sing dipasare misalkan lagi jenenge natif ono loro misalkan. Contoh misalkan. Terus moro-moro dikira natif iki celuk. Natif kene. Nggih iya wonten napa? Awakmu tak pasrahe ngumbah mobil ora beres ngene misalkan. Padahal sing dipasare ora natif iki. Kan misalkan kiai ini celukno natif. Apa jenenge? Aku arep ngeterno tamu iki ana tamu kiai, mobilnya cek pantes mobilnya resi ono misalkan begitu. Kan tujuannya menghormat tamu kan? Nah, tiba-tiba sama santri terus yang dipanggil bukan natif ini, natif yang lain. Misalkan begitu. Kebetulan sama-sama suka bantu-bantu lah ya di dalam misalkan. Iki disumuneni. Ya coba tuh, lu mboten kula iki gak boleh begitu. Gak boleh. Jadi menengar ngono. Lah wong diseneni ku ora ana rine lho ya. Ya koyo mangan iwak bandeng ana rine. Dipamasi iki enggak wis rungono ae ora ana rine leken ae. Wis mari ngapunten sampun mantun ta iki. Ya wis. Ngapunten kula badhe sanjang asal napa mboten. Nah itu namanya iktidar di sini ini. Namanya iktidar itu di sini. Kula badhe matur asal napa mboten. Ngomong apa kon? Ngono. Kula niku sakjane nggih mboten pirsa. Jenengan duka teng kula niki sebabe napa kula sing mboten semerap. Lho kok suka ero? Nah kula niki mboten rumaos dipun sanjangi kalih tiyang sinten-sinten perkawis perintah jenengan. Lho kok iso? Nggih beli natif lintune. Kan wonten natif setunggale. Oh iya paling. Nah, misalkan begitu kan akhirnya begitu. Itu ojo langsung dibantah. Rungokno ae, lha kan rine wis leken ngono ae kan rine. Wis ngono ae. Meniku aku ya tahu. Ini posisi aku karo ibu beda pendapat ibuku dhewe. Beda pendapat. Ibu ngene duka macam-macam wis tak rungokno ngono ae. Ora ono rine kok dilek ngono wis. Wis mari ngono sampun ta, Bu? Ya wis ngalih akhire ibu. Lah piye? Lah ibu muring-muring tak rungono tok aku ora jawab. Kayak ngalih dhewe. Iya kan? Lho engko lek dibantah justru malah tambah gari ati gelo, ya kan? Ya wis tak rungono ngene ae. Wis. Orang tua punya cara berpikir sendiri, anak punya cara berpikir sendiri. Dan ada kalanya tidak ketemu cara berpikirnya ini, ya kan? Bukan hanya orang tua sama anak, sesama teman yang satu kurun juga begitu, cara berpikirnya kadang tidak ketemu. Ya wis misalkan duka wis dirungokno ngene. Sampun ta, Bu? Ya wis. Ya akhirnya ya wis, ibu yang ngalih ngono. Percuma, paling dirungokno tok kira-kira ngono bae kira-kira. Ya, itu lebih baik dirungokno ngono ae. Itu begitu. Tidak untuk dibantah. Kemudian wa'udhirolan dan nyatakake apa wa'udhirolan apa jenenge dan pertelakake apa adzanbu dosa atau kesalahan lahu maring muta'alim. Jadi minta maaf dan juga lebih menampakkan kesalahan kita padahal kita tidak senyata-nyatanya bersalah. Sudah wal adbulan adbu lan teguran alaihi ing atase muta'alim. Intinya kesalahan kembalikan kepada kita semua sebagai murid. Mas yo kamu posisinya benar. Sudah itu aja. Intinya ngono. Fa inna dzalika mungkostune mungkono-mungkono. Fa inna dzalika mungkostune mungkono-mungkono al-madzkur sing paling enak jane al-madzkur paling enak. Balik nang al-madzkur ngono ae. Sebenarnya ini membahas tentang kekasaran dan
dan jafah tadi tentang apa namanya, ya kasar, tentang kekasaran seorang guru. Fa inna dzalika maka sunnah kumukun al madkur, ya sebagai ngarepe maulah ya, iku abqa luwe netepake limawadati maring asihe, limawadati syekhi maring asihe guru ala tauqifi ngatasé menenge muta'alim. Sudah. Jadi dengan kamu tidak membantah, dengan kamu berusaha menyalahkan kepada diri kamu padahal kamu tidak senyatanya bersalah, maka itu justru akan membuat, makanya saya bilang tadi akhirnya gurumu kok eling, oh iya aku ini salah nane muridku iki. Akhirnya kamu semakin diingat-ingat sama guru kamu. Kalau semakin diingat sama guru kamu, maka kamu akan mendapat perhatian lebih dari guru kamu. Kalau kamu mendapat perhatian lebih dari guru kamu, insya Allah kamu akan sering dikirimi doa sama guru kamu. Nah iki sing digoleki karo santri-santri, dikirimi donga karo kiyaine ben oleh luberan manfaat barokah. Tuh. Makanya di sini ini, jadi di sini fa inna dzalika abqa limawaddati syaikhihi, kemudian ala tauqifihi. Jadi dengan kediaman kita diam, itu justru malah bisa meningkatkan kasih sayang kiai kita kepada kita. Sudah. Fima yang dalam barang iku fi yang dalam muta'alim fadliyatun utawi keutamaan, wa ala taubihi lan ing atase milihake sapa muta'alim ala ma ing atase barang fihi kang ana ing dalem ma fihi iku ing dalem ma apa iku nakoso ya nuksotun, iya bener ya, iya bener, nuksotun utawi kekurangan, au ala kasalun utawa ing atase males, ya tarihi kang ngenani apa kasal ing muta'alim. Sudah. Au ala taksiri untuk ngatasi sembrono yu'anihi kang yu'anihi nomor 4 tafil qomus wa syarhi yu'anihi kang repotake apa taksir ing muta'alim au ghairi dzalik utawa saliyane mengkono-mengkono. Sudah, ini ya sebenarnya penjelasan yang sama. Padha tak ulang-ulang maneh. Jadi intinya adalah guru gak salah, sing salah itu murid. Itu aja. Itu prinsip harus kita pegang. Jadi pasal pertama kiai tidak pernah salah. Pasal kedua, kalau kiai salah kembali kepada pasal pertama. Ya kan? Paham maksudnya ya? Pasal pertama, kiai tidak pernah salah. Kalau pasal kedua, kalau kiai salah, maka kembali kepada pasal pertama. Intinya semua kesalahan itu ada pada murid. Sudah. Wis ngono ae wis. Wis dilakoni ngono ae, trimo ae. Ya, selama itu masih dalam batas-batas wajar. Karena dianggap itu tidak, ada juga karena begini ini terus dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk penyalahgunaan. Ada itu. Ya, nah, kalian nanti akan tahu sendiri lah, akan bisa menyeleksi sendiri terkait itu. Sementing iki dilakoni di sini, aku nglakoni dawuhe Mbah Hasyim. Sak mampuku wis ngono ae. Mimma setengah saking barang iku fi oleh menenge syekh alaihi ngatasi muta'alim. Wa taubihi lan apa jenenge? Apa mau? Taubih mau?
wa taubihi melehake wa taubihi lan melehake. Jadi apa ya, mengacukan taubih itu mengacukan, meleh itu mengacukan, lan mengacukannya atas juga ada taubih itu mengacukan syekh irsyadu tawi nutuhake muta'alim wa islah khuhulan bagusake muta'alim. Jadi semua perlakuan kasar harus kita yakini, cueknya guru kita, cueknya atau kasarnya kiai kita itu untuk itu merupakan petunjuk bagi kita dan juga merupakan untuk membagusi diri kita. Intinya begitu. Ya wis iku mau rumusik mau pasal 1 2 tadi kalian nanti ngerti. Ngono tok intinya. Ini penjelasan saja. Wa ya'udalan milang-milang atau berhitung sapa muta'alim dalika ing mengkono al-madhkur. Jadi mulai ya tadi wis ngono ku lah. Al-madhkur mulai kekasaran taubih dan lain sebagainya tadi minasyaihi saking syekh iku min ni'amillahi ta'ala loh kan. Iku min ni'amillahi ta'ala saking setengah saking nikmati Allah taala. Wis. Dadi awakmu diseneni, dilolokno, mbok kondisi keadaan kepiye, kemudian dicueki, wis trimo nae, anggap iku nikmate Allah taala. Trimo nae lha gak ono rine. Kecuali misalkan wis moro tangan, ya, lek ono sing wis moro tangan. Lah ini harus kita kasih tahu. Lek wis moro tangan. Karena mendidik itu tidak dengan tangan. Dikaplok apa itu salah bagi saya loh, bagi saya. Aku gak tahu jenenge moro tangan. Sak umur-umur gak tahu. Emosiku sampai nang dhuwur, aku tahu sak dhuwur ubun-ubun. Jadi ya pancene iki kadang spontan, emosi juga munculnya spontan. Santri tapi tidak pondok sini, sekitar sini juga bukan pondok Tanwir, sekolah di Alia. Lah iku nggodho, waktu aku ngulang nggodho kan iki sebelah lantai tiga kan sekate rolling door iku lho. Sekate rolling door. Lah iki lanang, iki ruang kosong, ora ono arek sekolah, iki arek wedok ngono lho. Lah nggodho arek wedok liwat kono. Kan buriku kan rolling door. Lah iki kan ono sing bolong. Lah dek nggodho liwat kono iku. Tak pawarani. Jadi tak rame tak dor. Gak nggodho sih, orang nggodho. Rame tak dor. Wis. Didor balik. Wis. Rame maneh tak dor. Brewak. Dek bales, brewak. Tak parane karo aku. Iku kudu moro tangan iku, laki pisan iku aku. Ya aku ya salah. Salahe arep moro tangan iku wis salah aku. Sampai jarak sakmene iki. Tak seneni jarak sakmene iki. Tak seneni teman, njalukmu apa? Kon niku lapo? Kon ngene-ngene tak kono. Wis ra karo-karo tapi aku gak sampai anu ya, pokoknya aku muring-muring ngono, muring-muring gitu. Ya mari gak suwi terus metu deh. Ya aku ya sakno aku. Aku salah karena saya tidak kontrol di marah saya gitu loh, di marah saya. Iku kok disenggol saiki yo dadi. Tapi aku alhamdulillah sampai saiki urung tau moro tangan. Sak muring-muringku urung tau moro tangan nang gone murid-muridku sapa wae. Ditenono gak bertakonono gak percaya. Itu. Ya golek trimo jiwe to ya mungkin lah ya. Aku tahu pisan sih ngampleng bocah cilik tapi. Lah arek kampung, arek sanawiyah, kelas SMP, ruwok kan jedal-jedul nang ngarep kene. Lha bocah cilik kan jedal-jedul. Iku aku tahu pisan. Cek tas ngenane ya. Awakmu kan gak apa-apa jedal-jedul turut dalan nang kene aku ngono. Awakmu arek endi? Umur piro? Kelas piro? Wis bocah cilik SMP. Jedal-jedul ngene. Kan ganti toto krama bocah cilik, kan toto krama dan gede kan ngono. Iku tak kaplok karo aku, tapi gak telak, cuman oleh pucuk jari. Nggih pantes-pantesan tok.
Wis ngono tok. Iya, asil pas-pasan tok. Iku moro tangan aku sampai nyenggol kulit. Itu. Itu. Sudah karepku kita arek ngono lho, mari. Lho, dua wae. Sampai ke 7 dua iki jam piro? 11 kurang. Dikebut teh. Jadi anggap aja semua perlakuan kasar dari guru kalian itu adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Sudah. Bi'tinai kelawan oleh merhatiake, bi'tinai syekhi kelawan oleh merhatiake syekh, bi kelawan muta'alim. Wa nadhurihi lan wa bin nadrihi, masih begitu. Wa bin nadrihi lan kelawan ningaline syekh ilahi maring muta'alim. Wa nadrihi itu maksudnya bi'tinai syekhi wa nadrihi wa binadrihi ilahi, itu maksudnya begitu. Bi anna dzalika kelawan setuhune mengkono-mengkono, bi anna dzalika kelawan setuhune mengkono-mengkono wa ya'udda dzalik. Jadi itu harus kalian kasih rujuk. Fa inna dzalika yang atas niku langsung melok redaksi dhuwure ngono. Kalau dalika yang ini beda. Dalika yang ini ikut redaksi wa ya'udalang milang-milang dalika minasyaihi min ni'amillahi ta'ala. Itu begitu. Fa inna dalika mukasune mengkono-mengkono menganggap itu sebagai nikmat Allah, gitu loh, milang-milang atau menganggap itu sebagai nikmat Allah. Iku amyalu luwe condong liqalbi syaikhi maring atine syekh. Wa ba'sulan luwe nangiake ala atinai ngatasi merhatiake ala atinai ngatasi mengertiake bima sholihi kelawan kebagusane atau kemaslahatane muta'alim. Makanya saya sudah menceritakan tadi, sudah saya jelaskan kan, trimo nae engko njaluk izin lek arep menjelaskan wis, jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan ya wis trimo nae leken nae. Engko suatu ketika insya Allah kiai kamu akan tahu dan akan semakin sayang kepada kamu. Itu anggap aja itu nikmat dari Allah. Sudah, intinya begitu. Wa idza auqafa lan narekane meneng sapa muta'alim asy-syaikh wa idza auqafa ngeneng wa idza auqafa lan narekane menengake ing muta'alim sapa syekhu syekh ala daqiqatin ing atase perkara kang lembut min adabin saking adab au naqisatin utawa kekurangan sodarat mongko memunculkan sodarat mongko nampak minhu saking muta'alim karena ana sapa muta'alim iku ya'rifu weruh sapa muta'alim ha ing iku mau ha ing daqiqah au naqisah. Jadi daqiqah min adab au naqisatin. Itu salah satu dari itu. Jadi karena ini ya'rifu ha ini rujukannya hanya ke salah satu dari daqiqah atau naqisah. Ini bisa kedua-duanya. Iku ya'rifu ngerti sama muta'alim ha ing naqisah boleh, daqiqah boleh atau salah satu dan bisa bergantian. Min qablu saking sadurunge. Fala yudhira mongko ora martelake sapa muta'alim annahu ing annahu stune muta'alim iku kana ana sapa muta'alim iku arifan weruh biya kelawan iku mau. Jadi dengan begitu kalian akan tahu bahwa hikmahnya kalian akan ngerti daqiqatin min adabin au naqisatin min adabin. Itu begitu, kalian akan tahu dan kalian akan lebih banyak belajar adab. Maksudnya begitu. Masih posisinya kiai syekh mau atau kiai kalian itu salah, kalian justru harus ambil sisi positifnya, intinya begitu. Jadi kalian akan bisa paham bagaimana bertata krama yang baik. Ngelatih kalian bertata krama. Wis ngono ae. Karena iku ana sapa muta'alim iku arifan wong kang weruh ya wis waqafalalan lan lali sapa muta'alim ada saking iku mau daqiqah atau naqisah
Bal yaskuru balik syukur sapa muta'alim asy-syaikha ing syekh. Ala ifadati maring ing atase aweh faedahe syekh dalika ing mengkono-mengkono daqiqah au naqisah. Iku wis tak jelasno kabeh yaitu sisi positifnya jadi kita ambil. Wa atina ilan perhatiane syekh bi amrihi kelawan perkorone muta'allim. Fa in kana mongko lamun ana iku lahu ketuwe muta'allim fi dalika dalam mengkono-mengkono daqiqah au naqisah. Apa udrun wa kana lan ana sapa apa i'lamu syekhi meruhake syekh bi kelawan udur iku aslah iku aslah luwih bagus fala basa mongko ora ana masalah iku maujud. Sudah, wa illa lan lamun ora, wa illa tarakahu lan lamun ora ninggal sapa muta'alim hu ing i'lam illa ayyatarattaba kejaba yen toh apa ya tarot apa iku mestine ngurutake iso nertibake iso nimbulake. Illa ayya tarot apa kejaba yen toh apa jenenge nertibake ala tarki bayani ngono wis ala tarki bayani ngatasé ninggal jelasake ala tarki bayanil udri ing ngatasé ninggalake jelasno udur apa mafsadatun kerusakan fata'ayyana a'lamahu fata'ayyana mongko dadi wajib apa i'lamuhu menjelaskan i'lamu menjelaskan mestine muta'alim hu ing udur. Jadi begini, jadi ini apa yang lamuhu merohake muta'alim hu ing udur. Intinya begini, jika perlu penjelasan ya jelaskan dengan baik, jika tidak ya sudah diam gitu aja sudah. Itu begitu. Ya kuncinya masih tok. Dari semua penjelasan yang tadi yang saya pahami adalah bahwa kita perlakuan kita kepada guru kita berlakukan dua pasal. Pasal pertama adalah kiai tidak pernah salah. Kemudian pasal kedua, jika kiai salah, maka kembali kepada pasal pertama. Sudah itu aja. Nah itu boleh kalian jelaskan, boleh dengan jelaskan dengan baik, dengan cara kita harus minta izin dulu, minta iktidar dulu, izin kepada guru kita, ngapunten niki maksudnya pripun. Kalau kalian merasa benar perlu membela diri, kalau tidak ya sudah biarin aja. Wis engko lak yo kebenaran akan menemukan jalannya. Itu begitu. Dan tiap manusia pasti pernah khilaf. Terus dimana kiai kalau salah, enggak boleh salah. Tinggal bagaimana cara kita menjelaskan kepada kiai kita dengan baik. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim.
من الفتن رب فانفعنا ببركتهم حسنا بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركتهم بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.